yang harus kita hadapi di era global ini. Dua, jelaskan pengertian iman yang sesungguhnya. Tiga, apa saja yang harus dilakukan seseorang untuk menjaga imannya agar tetap kuat. Di era modern yang terkenal dengan terjadinya skala global, banyak sekali godaan serta tantangan seseorang yang dapat menghalangi evakuasinya. Faktor pertama, digital distraksi. Digital distraksi dapat diartikan sebagai gangguan perangkat elektronik dan gangguan media yang dapat merusak konsentrasi seseorang. Coba diperhatikan, berapa jam yang kamu lalui dalam sehari untuk menatap layar ponsel atau laptop, dan berapa jam yang kamu lalui untuk produktif dalam bekerja. Apabila kamu mengalami hal-hal tersebut, itu menandakan kamu mengalami digital distraksi. Budaya konsumerisme. Budaya hidup konsumerisme adalah perilaku konsumsi yang berlebihan terhadap pemakaian barang-barang produksi. Contoh dari budaya konsumerisme adalah: pertama, orang-orang selalu mengoleksi barang-barang branded terbaru hanya untuk menaikkan status sosialnya. Kedua, orang-orang selalu menginginkan HP Android keluaran terbaru. Ketiga, orang-orang selalu mengikuti tren terbaru hanya untuk membeli pakaian, tas, sepatu, dan peralatan make up lainnya. Nah, yang ketiga, pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma dan ajaran agama. Contoh pergaulan bebas yaitu memakai narkoba, minum minuman alkohol, hingga seks bebas. Oleh karena itu, pergaulan bebas harus dihindari karena dapat membahayakan masa depan seseorang. Nah, yang terakhir, tekanan sosial. Tekanan sosial adalah dampak langsung rekan terhadap seseorang individu yang membuat mereka mengikuti rekannya dengan mengubah perilaku, nilai, dan sikapnya. Contohnya, mengajak teman bolos sekolah dan menekan kawan untuk mencoba narkoba. Jelaskan pengertian iman yang sesungguhnya. Iman menurut ilmu tauhid ialah kepercayaan yang diyakini kebenarannya di dalam hati, diucapkan atau diikrarkan lewat lisan dan dibuktikan lewat perbuatan. Sedangkan menurut istilah, iman ialah kepercayaan yang meresap di dalam hati dengan penuh keyakinan serta memberi pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi, iman ialah kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah itu ada dengan segala kesempurnaannya. Cara-cara untuk meningkatkan keimanan seseorang yaitu: 1. Memperbaiki ibadah. 2. Mengikuti komunitas positif. 3. Mengikuti kajian agama untuk memperdalam ilmu agama. 4. Menjauhi lingkungan dan pergaulan yang rawan terhadap perilaku negatif. Dan yang kelima ialah mengevaluasi diri sendiri. Sebagaimana yang telah kita yakini bahwasanya rukun iman yang wajib diimani dan diyakini oleh umat Islam yaitu ada 6. 1. Beriman kepada Allah. Seseorang yang mengaku beragama Islam, maka ia harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Sedangkan yang kedua adalah iman kepada malaikat. Malaikat merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari cahaya yang selalu menjalankan perintah-perintahnya. Sedangkan yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kita sebagai umat Islam harus mengimani kitab-kitab Allah dan kitab kepada Nabi Muhammad yang harus kita jalankan. Sedangkan iman kepada Rasul, yaitu kita harus mengimani bahwa Rasul itu ada. Sedangkan yang kelima adalah iman kepada hari akhir, yaitu di mana hari hancurnya alam semesta dan pasti hari akhir itu akan ada. Sedangkan yang keenam adalah iman kepada qadar dan qadar. Qadar merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum zaman azali. Sedangkan qadar adalah perwujudan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar sering juga disebut dengan takdir. 3. Apa yang harus dilakukan seseorang agar imannya tetap terjaga? Iman merupakan sesuatu yang mengutamakan dalam kehidupan. Dengan adanya iman, seseorang akan memperoleh derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan adanya iman pula, seseorang dapat melaksanakan ikhlas dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa contoh agar iman seseorang dapat terjaga, yaitu 1. Akrab dengan Al-Quran. 2. Berusaha istiqomah dengan ajaran syariat Islam. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dan yang keempat, menjauhi perbuatan maksiat. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian penjelasan kelompok dari 10B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.